Terpaksa masuk SLB karena mengucapkan kata pamit yang surplus beras di atas kertas melambung gila-gilaan. Hari ini disebabkan Ya Allah, gimana ya? Beras makin naik. Gimana ya buat bulan ini? Uang udah habis lagi. pendapatan anggota DPR dalam sebulan mencapai 104 juta disertai dengan tunjangan. Hal tersebut membuat banyak kontroversi yang panas. Aduh, apalagi ini beras makin naik. Jangan juga ikut naik. Aduh, ya Allah, pusingnya. Kak, Apa? Kakak tahu gak mengenai tunjangan DPR yang menyentuh angka 300 juta? Sebenarnya uang sebanyak itu buat apa ya, Kak? Gak tahu sih. Tapi tadi aja baru lihat beritanya, baru lewat. Sebenarnya kita sebagai masyarakat oke-oke aja gak sih kalau emang tunjangannya segitu, asalkan mereka mau transparan dan memang mau bekerja seperti itu, sama halnya yang dikatakan oleh Jerome Pauline. Tetapi menurut saya lebih baik dibekukan saja kenaikan tunjangan gaji DPR dan dibatalkan fasilitas barunya seperti yang ada di tuntutan 17/8. Setuju, kita harus tetap bersuara, harus bertindak untuk memberikan keadilan. Jangan sampai kekuasaan yang dipakai hanya untuk mempertahankan kelompok yang berkuasa sesuai yang dikatakan Karl Marx dan lainnya. Ya, setuju. Dan ingat, tujuan utama kita untuk ini untuk mempertahankan, mendasarkan untuk jangka panjang. Kita harus warga jaga warga, ini sama warga, jangan sampai delegasi dia terjadi. Setuju! Kita harus tetap berpikir kritis hingga semua permasalahan ini selesai. Karena ini bukan lagi permasalahan biasa, tapi ini permasalahan sosial. Iya, ketidakadilan yang kita rasakan perlu untuk kita suarakan. Karena jika terus lanjut, maka tujuan sosial tidak akan sejalan dengan cara yang tersedia. Oh, ingat, jangan sampai semua pengorbanan mereka yang telah menggunakan selama ini berjalan sia-sia. Mari kita buktikan, rakyat bukan angka, kita juga punya suara, dan suara itu adalah senjata untuk membunuh ketidakadilan. Solusi menurut Karl Marx, perjuangan kelas dan kesadaran kolektif. Marx percaya ketidakadilan muncul dari sistem yang menindas atau disebut juga sebagai kapitalisme. Solusinya adalah rakyat kecil atau sistem kelas bawah harus menyadari posisinya lalu bersatu untuk melawan struktur yang menindas. Perubahan sistematik bagi Marx, solusi bukan sekadar reformasi kecil, tapi perubahan struktural. Misalnya pembagian kepemilikan yang lebih adil, penghapusan monopoli, dan sistem ekonomi politik yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Adapun solusi menurut Max Weber, distribusi kekuasaan lebih adil. Weber menekankan bahwa kekuasaan jangan hanya terpusat pada satu kelompok, melainkan perlu ada birokrasi yang transparan, aturan yang adil, dan pengawasan sosial. Legitimasi kekuasaan juga, kekuasaan yang sah atau legitimate authority harus berlandaskan hukum dan kepercayaan masyarakat, bukan sekedar kepaksaan. Artinya pemerintah atau pemimpin perlu memperoleh dukungan rakyat lewat keadilan, partisipasi publik, dan Setuju banget, setuju. Udah sore nih, kita pulang aja yuk. Yuk.